Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Harin Sawinanti dengan NIM G0025113 dari kelompok A6. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang anatomi organa dari core. Nah, yang pertama di sini ada seorang lelaki bernama Supriyadi, berumur 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kiri. Nah, keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu tentang struktur eksternal dari core. Nah, setiap core itu diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan juga fasiesnya, yaitu ada 3 fasies di sini. Nah, basisnya itu tuh mengarah ke bahu, dia mengarah ke bahu bagian kanan, sedangkan apexnya ini dia mengarah ke panggul bagian kiri. Nah, basis cordis ini itu tuh terdiri dari atrium dexter menghadap ke atrium dexter, dan dia menghadap ke belakang ke arah craniolateral dexter. Nah, apex cordisnya sendiri itu dia mengarah ke ventrocaudal sinistra. Nah, di sini karena si core ini kan punya 3 fasies. Yang pertama itu adalah fasies sternocostalis atau fasies anterior ini. Nah, dia itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter, yang diantaranya itu dia terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya disusun sedikit oleh auricula sinister. Nah, yang selanjutnya dia adalah fasies diafragmatica. Dia ini yang menghadap ke diafragma. Dia dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan nanti oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar di centrum tendineum diafragmatica. Nah, permukaan inferior atrium dexter yang bermuara ke vena cava inferior itu tuh juga membentuk dari struktur fasies diafragmatica ini. Nah, yang selanjutnya adalah fasies pulmonalis, di mana dia akan menghadap ke pulmo. Ini ada 2, yaitu fasies pulmonalis dexter dan juga fasies pulmonalis sinister. Nah, dia dibentuk oleh ventriculus sinister yang dia akan membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Oke. Nah, yang selanjutnya ini kita mengenal dari ruang-ruang di jantung. Jadi ada 4 ruangan di jantung. Ini ada atrium dexter, ventriculus dexter, lalu ada ventriculus sinister, dan juga ada atrium sinister. Nah, selanjutnya selain ada ruang-ruang jantung, dia juga ada auricula. Auricula jantung itu, auricula itu beda dengan atrium. Dia itu merupakan struktur pelengkap atrium yang dia itu menonjol nih. Yang dia itu menonjol dan merupakan sisa atrium kanan janin. Jadi sisa atrium kanan janin. Nah, auricula ini juga dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium ini mengandung musculus pectinati yang dia nanti akan menyebabkan penampilannya itu terlihat kasar. Nah, selain auricula, di permukaan luar jantung juga ada banyak struktur, namanya itu sulcus, yang dimana dia itu tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Nah, di sini ada sulcus coronarius, yaitu tempat lewatnya arteri koronaria, dan juga ada sulcus interventricularis anterior, yaitu dia tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Nih. Nah, setelah itu kita akan mengenal skeleton cordis, di mana dia itu sebagai kerangka dari core-nya itu. Nah, selain itu dia juga menjadi isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Selain itu dia juga tempat pelekatan katup-katup jantung. Di sini itu terdiri dari beberapa struktur, yaitu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, lalu juga ada pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan juga atrioventricular. Nah, jadi karena tadi kita akan membahas di annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosumnya. Jadi, annulus fibrosus itu adalah cincin fibrosa yang memiliki 2 ostium atrioventricular, orificium aorta, dan juga orificium truncus pulmonalis. Nah, ini terdiri dari 4. Yang pertama itu annulus atrioventricularis dexter, dia itu ada di sekitar valva tricuspid. Lalu ada annulus atrioventricularis sinister, dia di sekitar katup mitral. Lalu ada annulus valva aortae, dia di sekitar valva aortae, dan juga annulus valva truncae pulmonalis, dia ada di sekitar valva pulmonalis. Nah, sedangkan untuk trigonum fibrosumnya, dia itu merupakan daerah penebalan jaringan yang dia itu menghubungkan antara annulus tadi. Yang pertama adalah trigonum fibrosum dexter, dia itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus anterioventricularis dexter. Dan yang kedua adalah trigonum fibrosum sinistrum, yang dimana dia menghubungkan antara annulus fibrosus valva aortae dan juga annulus atrioventricularis sinister. Di sini ada annulus valva truncopulmonalis,
Lalu di sini ada annulus fibrosus valva aortae. Di sini adalah annulus atrioventricularis yang dexter. Lalu di sini ada annulus atrioventricularis sinister. Nah, untuk trigonomia sendiri ini dia menghubungkan di ini trigonum fibrosus sinister dan juga sini adalah trigonum fibrosus dexter. Nah, sekarang kita akan membahas di internal core-nya, yaitu kita akan lebih point out ke ruang-ruangan yang ada di jantung. Yang pertama itu atrium dexter, dia terdiri atas suatu ruang utama yang dia itu ada bagian halus dan juga bagian kasarnya. Nah, bagian halusnya itu adalah sinus venarum cavarum, bagian halusnya, dan juga bagian kasarnya itu merupakan musculus pectinati. Nih. Nah, nanti mereka tuh bagian halus dan kasarnya itu akan dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan juga sulcus terminalis bagian luar. Nah, selain itu dia juga ada auricula dexter. Dia itu untuk sebuah kayak kantong otot gitu yang berbentuknya itu dia itu bentuknya kerucut yang merupakan proyeksi dari atrium dexter ini. Nah, yang selanjutnya dia itu ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Dia ini obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, sedangkan septum interatrial sendiri dia itu memisahkan antara atrium kanan dan kiri. Nah, saat fetus di sekat ini tuh terdapat si foramen ovale yang tadi, yang nanti saat sudah dewasa dia akan berobliterasi menjadi fossa ovalis. Nah, sedangkan jika limbus fossa ovalis sendiri dia itu adalah bagian pinggiran dari fossa ovalis. Itu. Nah, atrium dexter akan dihubungkan dengan ventriculus dexter melalui ostium atrioventricularis dexter ini dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dexter atau valva tricuspid gitu. Nah, nanti di sini tuh juga ada beberapa ostium. Yang pertama itu adalah ostium sinus coronarius. Dia itu terdapat nanti ada valvula TBC, nanti juga ada ostium vena cava inferior yang nanti akan terdapat valvula Eustachii. Nah, nanti atrium dexter ini akan dimuarai oleh beberapa vena. Yang pertama itu vena cava superior, nanti dia akan melalui ostium vena cava superior. Lalu ada vena cava inferior, nanti dia akan melalui ostium vena cava inferior. Lalu ada sinus coronarius yang tadi sudah dijelaskan, dia akan melalui ostium sinus coronarius, dan juga ada vena cordis minimae yang nanti dia akan melalui foramina venarum minimarum. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari ventriculus dexternya. Jadi, ventriculus dexter ini terdiri atas suatu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carne. Apa aja sih trabecula carne? Jadi, trabecula carne ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu adalah musculus papillaris. Nah, dia ini musculus papillaris ini dia itu akan melekat ke dinding ventrikel melalui basis-basisnya. Nah, sedangkan bagian puncaknya atau apexnya itu tuh dihubungkan melalui chordae tendinae, kayak tali-tali dari jaringan fibrous gitu, yang dia akan dihubungkan ke cuspis valva tricuspid gitu. Nah, musculi papillaris dan chordae tendinae ini akan dia itu berperan dalam penutupan katup. Nah, musculi papillaris ini dia akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chordae tendinae ini akan menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspisnya itu tertutup. Nah, intinya tuh kayak chordae tendinae ini tuh tali yang menghubungkan antara musculi papillaris dengan si katup jantung. Nah, selain musculus papillaris dia juga ada trabecula septomarginalis. Nah, dia hanya terdapat di ventriculus dexter ini. Dia juga di sini juga terdapat bundle of His gitu. Nah, yang terakhir dari 3 jenis trabecula carne ini ada rigi biasa yang dia tuh emang menonjol di bagian dalam. Nah, selain itu dia juga ada ostium trunci pulmonalis yang nanti dimana dia menghubungkan dengan truncus pulmonalisnya. Nah, lanjut ke atrium sinister, di mana atrium sinister ini terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinister. Nah, di sini juga ada ostium atrioventricularis sinister yang dia menghubungkan dengan ventriculus sinister. Nah, di sini juga terdapat fossa ovalis dan juga valvular foraminais ovale. Nah, atrium sinister ini tuh dimuarai oleh beberapa vena, 4 vena. Yang pertama adalah 2 buah vena dari vena pulmonalis dexter di sini. Lalu ada 1 buah vena pulmonalis sinister superior dan juga adalah 1 buah vena pulmonalis sinister inferior di sini. Nah, yang selanjutnya kita yang terakhir ini adalah ruangan terakhir di jantung, yaitu ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister ini dia tuh membentuk si apex cordis. Jadi dia akan di sini dia yang akan membentuk apex dari core. Nah,
Di sini si ventriculus sinister ini dia juga mempunyai miokardium yang lebih tebal dibanding yang kanan karena fungsinya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu ke aorta. Nah, di sini juga ada vestibulum aorta. Dia ini adalah bagian ventriculus sinister yang dia itu mendekati struktur si aorta. Nah, di sini juga ada ostium aorta, dia yang menghubungkan dengan aorta. Yang terakhir dia juga ada musculus papillaris yang nanti akan bekerja sama dengan chordae tendineae. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang katup-katup jantung atau valva cordis. Nah, fungsinya apa sih valva cordis ini? Dia fungsinya untuk mencegah regurgitasi atau aliran darah balik dari jalan yang sebenarnya gitu. Nah, di sini ada dua katup semilunar dan juga katup atrioventricularis. Nah, katup semilunar sendiri terdiri dari valva aortae dan juga valva truncus pulmonalis, sedangkan katup atrioventricularis dia terdiri dari valva atrioventricularis dexter dan juga valva atrioventricularis sinister atau valva mitralis dan juga valva tricuspid. Nah, kita bahas di valva atrioventricularis dulu. Itu tuh ada dua, yaitu valva tricuspid dan juga valva mitralis. Tricuspid itu yang bagian dexter, mitralis ini yang bagian sinister. Nah, untuk tricuspid sendiri dia itu terletak di antara atrium dan ventricle dexter. Dia itu menghubungkan antara atrium sinister dan juga ventricle sinister. Nah, tapi dia ini hanya memiliki dua cuspis. Yang pertama yang anterior dan juga posterior. Mekanisme kerja dari katup atrioventricularis sendiri, jadi fase yang pertama saat ventricle berelaksasi atau saat diastol, itu tekanan di dalam ventricle kan akan menjadi rendah. Akibatnya, cuspis atau daun katupnya ini tergantung lemas dan tidak menegang. Maka kedua valva atrioventricularis ini akan terbuka dan darah dari atrium itu akan mengalir ke ventricle. Nah, ini tuh disebut dengan fase pengisian ventricle atau diastol. Saat sistol atau saat ventricle itu mulai terisi penuh dan mulai berkontraksi, itu tuh aliran darah yang kuat dari ventricle itu tuh akan mendorong si katupnya itu sehingga katupnya itu tertutup secara pasif. Tapi agar katupnya itu tidak terbalik atau balik lagi ke atrium, ini adalah disinilah peran si musculus papillaris dan juga chordae tendineae. Nah, nanti saat katupnya tertutup, si chordae tendineae ini akan dan musculus papillaris ini akan menegang dan ototnya itu akan berkontraksi secara bersamaan sehingga nanti si chordae tendineae ini akan menarik si kuspisnya sehingga daun si kuspisnya ini bakal ketutup dan dengan posisi yang rapat gitu. Jadinya tidak ada aliran darah yang kembali atau balik ke valva semilunaris, dimana di sini ada dua, yaitu valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Nah, katup semilunar ini dia tuh mengatur aliran darah dari ventricle ke arteri besar kayak arteri pulmonalis sama aorta. Nah, kalau misalnya valva pulmonalis dia itu mengatur aliran darah dari ventricle dexter ke arteri pulmonalis. Kalau misalnya valva aorticus dia ini mengatur dari ventricle sinister ke aorta. Nah, di valva pulmonalis ini dia itu terdiri dari 3 cuspis. Yang pertama adalah di yang anterior, dexter dan juga sinister. Sementara yang dia di aorta atau valva aorticus dia juga terdiri dari 3, yang sinister, yang posterior dan juga yang dexter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.